tadi pendeta kamu mengatakan beberapa dugaan gitu. Tapi justru pendapat saya, dugaan saya ada kesalahannya ada di pendeta. Ya, itu. Jadi katakan kenapa penulis yang beragama Kristen sedikit, dugaan saya adalah karena gereja dan pendeta itu sendiri tidak mendorong kata itu. Gitu. Kemudian menurut saya persoalan menulis itu bukan persoalan ada pelatihan dan ada uang. Gitu. Jadi ketika kita menulis ini ada satu kegelisahan, dan yang kedua adalah kita mampu menertawakan diri kita sendiri, dan yang ketiga adalah bahwa kita tidak pernah merasa benar. Nah, gereja saya lihat juga selalu merasa benar aja gitu. Tidak ada keteladanan kalau menurut saya di lingkungan pimpinan-pimpinan gereja, orang-orang majelis misalnya di lingkup yang paling tidak bisa diteladani gitu. Dan dengan ketidak ada teladanan itu, sehingga anak-anak muda khususnya kalau berbicara mengenai hal itu tidak pernah gelisah, hidupnya hanya khawatir aja, tidak pernah gelisah gitu, tidak pernah menertawakan dirinya sendiri. Dengan demikian tidak ada kemampuan untuk menangkap setiap fenomena yang ada dalam masyarakat. Dan ini saya kira lembaga gereja, kemudian pendeta juga, saya selaku guru begitu juga bertanggung jawab sebenarnya terhadap hal itu. Nah, saya akan ambilkan contoh ketika saya mencoba membuat satu pelatihan bagi mahasiswa. Jadi tidak pernah akan berjalan. Gitu. Tapi ketika saya meminta mereka untuk menulis dan saya mencoba memprovokasi pemikiran mereka dengan beberapa tulisan, besoknya saya diberikan Alkitab. Semoga Bapak cepat sadar. Tapi puji Tuhan, dia sekarang sedang kuliah di Amerika. Kemarin mengirim email kepada saya, seandainya saya banyak belajar di Bapak dulu, saya mungkin sudah dokter Pak sekarang. Jadi dia minta maaf atas kesalahan. Jadi ternyata kita di gereja tidak terbiasa berpikir, diajarkan berpikir untuk keluar dari zona yang baru lah begitu ya. Kita berada dalam zona yang benar-benar nyaman gitu. Jadi kita lebih suka PA daripada diskusi. Saya tidak mengkritik PA, tetapi kita melihat justru kehidupan beragama kita itu sekarang berada di abad sebelum abad pertengahan gitu. Jadi sebenarnya kalau saya melihat justru abad ke-8 sebenarnya dalam kehidupan beragama kita sekarang. Jadi kekristenan itu selalu dianggap sebagai persoalan hitam dan putih. Ya, realitas masyarakat itu, jadi kalau kita sakit, kita merasa secara ekonomi kita berada dalam satu krim, kita doakan, kita bukan semacam itu sebenarnya. Saya tidak berarti menolak itu, doa tidak, tetapi rupanya persoalan ini adalah yang paling penting dari bagaimana kita bisa kita gelisah. Kita gelisah, kalau kita nggak mampu menertawakan diri kita sendiri, ya jangan berharaplah kita mampu menjadi penulis. Dan kalau kita merasa benar, ya tidak mungkin akan kita mampu untuk menulis. Gitu. Jadi saya tidak sependapat dengan Pak Kabin mengenai bahwa ada dana yang besar, kemudian ada pelatihan, itu tidak akan pernah berjalan. Kita tidak pernah menjadi militan. Saya setuju apabila misalnya ada komunitas yang kita terbitkan, kita ini yang membeli, adik kita, kakak kita, ibu kita, itu tidak menjadi persoalan. Gitu. Kalau memang kita ingin penulis ini dalam kerangka untuk memberikan satu pandangan, pemikiran dan yang bisa didiseminasikan kepada banyak orang, saya kira begitu. Kemudian media, saya setuju bahwa saya juga tidak bersetuju dengan Pak Calvin mengenai menulis di Facebook. Justru kita provokasi mereka untuk banyak menulis. Mereka kita suruh untuk mengumpulkan apa yang sudah mereka tulis, biarkan mereka tertawakan. Jadi dari situ ada satu keinginan untuk menulis sesuatu yang serius. Kalau yang tidak serius saja tidak pernah diperhatikan, gimana kita bicara yang serius? Menurut saya begitu. Dan ada beberapa pengalaman bahwa menulis betul itu bakat ya, tetapi sebenarnya bisa dilatih. Dan itu dibiasakan dengan menulis hal-hal yang kecil di blog, di status dan sebagainya. Ajari mereka sekarang untuk memanage itu dengan baik. Khususnya pada generasi muda. Dan gereja sekarang harus betul-betul didorong untuk itu, tapi dengan satu syarat bahwa ada yang bisa diteladani. Gitu. Kalau tidak ada yang bisa diteladani, ya repot. Ketika gereja sangat materialistik dengan hitungan matematika yang jelimet, maka filosofi itu akan hilang gitu di dalam
gereja itu dan di dalam lingkup komunitas Kristen. Kemudian ya saya sebenarnya pengen membaca buku pengeras suara gereja itu. Tapi menurut saya buatlah buku itu dalam bentuk PDF di akhir buku itu. Jadi nggak usah dijual lah buku itu. Biar saya kerja di industri dan bekerja di bidang industri. Jadi agak sedikit jauh barangkali berkaitan. Tapi saya suka membaca, saya suka beberapa kali coba menulis. Begini, saya ingin mempertanyakan tadi apa yang disampaikan oleh Mas Calvin yang berkaitan dengan topik-topik populer yang ditulis untuk kebutuhan masyarakat, gitu ya. Dan bagi saya itu juga berkaitan dengan, karena menurut saya penerbitan sudah menjadi sebuah industri juga sebenarnya, di mana mau tidak mau ada pangsa pasar yang harus kita juga pertimbangkan dalam memikirkan bagaimana nanti kita menjual. Dan menurut saya yang saya bekerja di dunia profesional, ya memang saya merasakan memang kebutuhan dunia profesional untuk buku-buku yang memang memberikan satu inspirasi, kemampuan bagi kami di dalam hal manajemen misalkan. Kemarin belum lama saya ikut sebuah training di kantor, corporate training, dan kami dibagikan satu buku yang berjudul Taoism of Coaching, gitu ya. Jadi prinsip-prinsip Taoisme di dalam hal kita meng-coach orang, gitu ya. Dan saya pikir itu sebuah topik yang populer, tetapi topik yang menarik sebenarnya bagi kami kaum profesional, gitu ya. Sehingga menurut saya sebenarnya adalah bagaimana kita bagi teman-teman juga yang punya satu pemahaman tentang bagaimana prinsip kekristenan kalau memahami bagaimana kita belajar untuk meng-coach atau memotivasi orang, encourage orang untuk bisa berkembang secara optimal seperti itu, hal-hal yang memang secara praktis dibutuhkan di dalam pasar ya, pasar dan kaitannya ini di dalam dunia pekerjaan itu yang kami rasakan. Sehingga saya berpikir sebenarnya di Alkitab pun sebenarnya banyak sekali pelajaran tentang bagaimana orang, bagaimana prinsip-prinsip untuk melakukan coaching kepada orang gitu ya. Sehingga saya berpikir ya, kenapa tidak ada sebuah tulisan atau satu gagasan barangkali dari teman-teman atau penulis-penulis Kristen yang memang menulis topik-topik yang populer, yang bisa diterima, dicerna, digumuli oleh kami orang-orang profesional, dan kemudian itu memang